Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Nudu, kakak asisten, dan teman-teman. Baik, kami di sini akan mempresentasikan Desk Organizer kelompok C1 yang beranggotakan Brian Christian, Elizabeth Aura, Fresita Wagyu, Gladys Julika. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam presentasi ini? Yang pertama adalah rumusan masalah, kedua kebutuhan penting dalam desain, ketiga konsep alternatif yang tidak terpilih, keempat deskripsi ciri dan corak dalam desain, dan juga penjelasan alasan pemilihan desain. Nah, kelima penyajian gambar utama yang terdiri dari penjelasan cara kerja dan cara mengkonstruksi dan membuatnya. Dalam penyajian gambar utama ini terdiri dari penyajian pandangan terhadap fitur khusus desain, penyajian hasil, analisis eksperimen, dan model. Nah, yang terakhir ini penjelasan semua ringkasan atau kelebihan desain, sasaran performansi, deskripsi strategi pada kompetisi final. Rumusan masalah. Pasti di setiap kalau kita akan membuat sebuah produk atau membuat sesuatu, pasti ada tujuan atau sebabnya. Nah, rumusan masalah dalam kelompok kami ini, kelompok kami sudah melihat kalau meja belajar atau meja kerja tidak ada desk organizer, pasti kurang rapi. Nah, solusi yang kita buat yaitu membuat desk organizer. Yang berikutnya adalah kebutuhan penting dalam desain. Desain memiliki peran penting dalam pembuatan desk organizer, karena desain yang menarik juga akan menambah ketertarikan dalam desk organizer. Ada beberapa tempat khusus untuk dalam desk organizer kami. Yang pertama, terdapat tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan alat tulis seperti pulpen, pensil, Tipex. Yang kedua, terdapat tempat khusus untuk menyimpan handphone. Jadi jika kalian ingin menonton, dapat mempermudah kalian dalam menonton sebuah video pembelajaran. Dan yang ketiga, terdapat tempat khusus untuk menyimpan buku. Selanjutnya ada beberapa alternatif, ada 2 alternatif yang tidak terpilih dari desk organizer yang kami pilih. Yang tidak terpilih ada 2, yaitu yang pertama sketsa alternatif yang pertama itu dengan menggunakan finishing lapisan HPL dan materialnya menggunakan MDF. Dan sketsa yang nggak terpilih kedua yaitu finishing dengan material kayu multiplex. Next slide. Di sini ada deskripsi pada ciri dan corak. Ada beberapa primary yang kami pilih. Yang pertama, kemudahan. Kenapa mudah? Karena kesederhanaan dalam penggunaannya dan ukuran desk organizer-nya juga minimalis. Yang kedua ada kualitas, bahannya itu menggunakan tahan akan air. Dan yang terakhir ada estetika. Estetika karena warna dan bentuknya yang minimalis. Oke, jadi masuk ke alasan dalam pemilihan desain. Jadi dari 4 brainstorming ini terdapat satu pilihan desain desk organizer, yaitu dari Fresita Ignacia Wagyu, dan bisa dilihat dari tabel tersebut, di sini menggunakan bahan triplek, tetapi kami mengubahnya menjadi bahan multiplek yang dilapisi dengan HPL, dan dikembangkan dengan dilengkapi tempat untuk meletakkan handphone, agar pengguna merasa lebih nyaman dengan fungsi tersebut. Pemilihan dari warna putih itu sendiri memiliki warna yaitu agar lebih enak dipandang dan juga lebih terlihat bersih. Oke, masuk ke cara kerja desain. Jadi bisa dilihat bahwa di situ terdapat ruang untuk
menyimpan buku, dan juga terdapat tempat yang cukup besar untuk menyimpan alat tulis seperti contohnya pensil, bolpen, dan lain-lainnya, kurang lebih 50 alat tulis. Dan juga terdapat tempat kecil seperti contohnya untuk menaruh penghapus, tip X, staples, dan juga lain-lainnya. Terdapat juga fitur yang membedakan dari desk organizer lain, yaitu tempat untuk meletakkan handphone. Dan masuk ke cara pembuatannya, yaitu dalam desk organizer ini terdapat beberapa cara pengerjaan dari mulai memilih desain hingga produknya siap pakai. Jadi yang pertama yaitu memilih desain yang akan dibuat, yang kedua menentukan spesifikasi performanya, yang ketiga membuat beberapa alternatif pilihan, yang keempat menentukan alternatif yang akan direalisasikan menjadi produk, dan yang kelima proses manufakturnya. Nah, dapat dilihat ini adalah exploded view dari desk organizer kelompok kami. Dapat dilihat di situ yang berwarna coklat merupakan multiplexnya, dan yang berwarna abu-abu itu adalah lapisan HPL yang digunakan. Lalu kita masuk ke analisis dan eksperimen. Jadi analisis yang kami gunakan adalah analisis antropometri lebar telapak tangan dari ibu jari. Kami menggunakan analisis ini agar para pengguna bisa mengambil alat tulis dengan mudah dan nyaman. Lalu eksperimen ini tuh bertujuan agar para perancang itu mengetahui produk yang dibuat ini bisa digunakan sesuai fungsinya secara baik dan benar atau tidak, serta kekurangan apa saja yang ada dalam produk tersebut, sehingga pada pembuatan desk organizer selanjutnya, perancang bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperbaiki agar desk organizer bisa lebih baik lagi. Selain itu, perancang juga bisa membuat desk organizer dengan cara yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah. Lalu di sini dapat dilihat bahwa pengguna bisa menggunakan desk organizer dengan baik dan benar. Dapat dilihat juga pengguna ini bisa meletakkan handphone pada tempatnya sehingga pengguna bisa belajar sambil menonton video tutorial dengan baik. Lalu terakhir kita masuk ke bagian ringkasan. Jadi kelebihan desain kami ini tentunya kami memiliki tempat khusus untuk meletakkan handphone yang dimana tidak semua desk organizer memilikinya. Selain itu, desk organizer kami ini dapat dibilang cukup ringan. Lalu kuantifikasi sasaran performansi, walaupun desk organizer kami ini memiliki bentuk yang minimalis, tetapi desk organizer kami ini bisa digunakan untuk meletakkan kurang lebih 8 jenis alat tulis dengan total kurang lebih 50 alat tulis. Lalu strategi kompetisi finalnya, kami ini memberikan biaya yang terjangkau pada konsumen. Hal ini tuh bertujuan agar para konsumen tidak kecewa dan merasa dirugikan setelah membeli desk organizer kami. Selain itu, dengan bentuk minimalis dan warna yang elegan, tentunya desk organizer kami ini memiliki ketertarikan tersendiri di mata konsumen.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.